Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarindia Permana Harlin dengan NIM A1R1019. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya dengan judul stres dan cara mengelolanya. Tugas ini saya buat untuk matkul Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Ardin SPD MT. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita ke menu pendahuluan dulu. Apa itu stres? Stres yaitu respon alami tubuh ketika menghadapi tekanan atau tuntutan tertentu. Setiap orang itu pasti mengalami stres. Namun, kemampuan mengelolanya itu tentunya berbeda-beda. Kemudian kita akan memahami apa itu stres, penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita semua. Saya harap dalam media pembelajaran ini akan membantu kita semua untuk mengenali konsep dasar stres dan strategi praktis untuk mengelolanya secara efektif. Selanjutnya kita ke materi pembelajaran. Dalam materi saya terdapat 5 poin. Yang pertama, pengertian. Stres merupakan reaksi fisik, emosional, dan mental ketika seseorang itu menghadapi situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Stres ini tidak selalu buruk, ada stres yang positif atau eustress, dan ada juga stres yang negatif atau distress. Dan kemudian kita ke jenis-jenis stres. Jenis stres yang dalam materi saya terdapat 4 stres jenisnya. Yang pertama, stres akut. Stres akut ini terjadi dalam waktu singkat dan biasanya muncul akibat tekanan mendadak seperti ujian mendadak atau konflik kecil. Efeknya ini cepat hilang setelah situasi selesai. Kemudian ada stres kronis. Stres ini terjadi dalam jangka waktu panjang. Misalnya itu masalah keluarga yang tidak kunjung selesai atau tekanan ekonomi. Stres jenis ini lebih berbahaya jika tidak ditangani oleh yang profesional atau yang ahli dalam bidang tersebut. Kemudian ada eustress atau stres positif. Stres ini mendorong seseorang untuk berkembang, fokus, dan lebih produktif. Contohnya itu rasa semangat ketika ingin mencapai hal tertentu. Kemudian ada distress atau stres negatif. Stres ini membuat seseorang serasa tertekan dan menghambat aktivitas. Stres juga bisa memengaruhi kesehatan mental. Kemudian kita lanjut ke penyebab stres atau stressors. Penyebab stres itu bisa berbagai macam hal. Salah satunya itu ada tugas menumpuk. Seperti banyaknya deadline yang dapat membuat seseorang itu kewalahan dan bingung memulai dari mana. Kemudian adalah masalah hubungan sosial, seperti konflik dengan teman, pasangan, atau keluarga dapat memicu emosi negatif. Kemudian ada kondisi ekonomi. Kekhawatiran mengenai keuangan sering menjadi sumber stres yang berkepanjangan. Kemudian ada tuntutan akademik atau pekerjaan, seperti target yang tinggi atau lingkungan kerja
yang menekan dapat menjadi salah satu penyebab stres. Dan terakhir ada konflik internal diri. Contohnya itu keraguan, rasa bersalah, atau ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, kita lanjut ke gejala stres. Gejala stres itu bisa dilihat dari fisiknya, seperti sering sakit kepala, ketegangan otot, kelelahan, atau sulit tidur karena tubuh berada dalam keadaan tegang. Terus ada emosional, seperti mudah marah, cemas, gelisah, atau merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Terus ada kognitif, seperti sulit fokus, memikirkan hal negatif, terus-menerus, atau merasa pikiran penuh. Kemudian ada perilaku. Dapat dilihat itu dia sulit menarik diri dari lingkungannya, makan berlebihan, atau tidak nafsu makan, sehingga melakukan kebiasaan tidak sehat seperti merokok atau begadang. Bahkan dia saja kemudian bagaimana cara mengatasi stres? Yang pertama, kita melakukan relaksasi atau pernafasan dalam, seperti meditasi dan yoga. Kemudian kita memanajemen waktu kita, seperti membuat prioritas dan membuat jadwal yang realistis. Kemudian ada aktivitas fisik. Kita itu harus banyak-banyak berolahraga, tidak usah lama-lama, bisa 20-30 menit saja. Kemudian berbicara dengan orang lain itu sangat penting, seperti sahabat, keluarga, atau konselor. Kemudian yang terakhir ada self-care. Tidur yang cukup, makan sehat, dan melakukan hobi yang kita sukai itu dapat meringankan stres atau bahkan menghilangkan stres kita. Kemudian kita lanjut ke ringkasan. Dari ringkasannya itu ada stres. Stres adalah reaksi tubuh terhadap tekanan. Stres bisa positif maupun negatif. Dengan mengenali gejala dan penyebab stres, kita bisa menerapkan strategi seperti relaksasi, manajemen waktu, olahraga, dan komunikasi untuk mengelolanya. Kemampuan mengelola stres sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup. Kemudian kita lanjut di kuis. Ini seperti contoh. Bisa dibaca rolnya seperti ini. Kita mulai kuisnya. Bagi yang tahu jawabannya, bisa langsung raise hand. Soal pertama dari 20 nomor. Apa yang dimaksud dengan stres? A. Penyakit mental kronis. B. Reaksi tubuh terhadap tekanan. C. Gangguan tidur. Atau D. Sikap negatif seseorang. Baik, yang mengetahui jawabannya bisa langsung raise hand. Baik, Luna Aurora. Assalamualaikum, izinkan saya menjawab. Jawabannya B, reaksi tubuh terhadap tekanan. Oke, kita cek ya.
Ya, jawabanmu benar. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Stres positif itu disebut dengan A. Distress, B. Eustress, C. Chronic stress, atau acute stress. Baik, yang bisa menjawabnya. Silahkan untuk pasien. Baik, Luna Aurora. Saya persilahkan. Izinkan saya menjawab, yaitu bisa digeser ke atas. Oh, Ya, silakan untuk itu Luna. kronis, itu eustress. B ya, oke, kita cek. Oke, terima kasih Luna, jawabannya benar. Soal ketiga, stres kronis adalah A. Stres yang berlangsung lama, B. Stres sesaat, C. Stres menyenangkan, atau D. Stres karena olahraga. Silakan Luna. Jawabannya A. Stres yang berlangsung lama. Oke, mari kita lihat. Yap, jawabanmu betul. Terima kasih Luna. Kemudian kita lanjut ke soal keempat. Yang termasuk gejala fisik stres adalah A. Mudah marah, B. Sakit kepala, C. Menarik diri, atau D. Sedih berlebihan. Silahkan yang tahu. Ya, Luna. Jawabannya B. Sakit kepala. Sakit kepala. Yes, jawabanmu benar lagi. Soal kelima, penyebab stres disebut A. Emotion, B. Stressor, C. Factors, atau D. Stimuli. Silahkan yang sekiranya mengetahui jawabannya. Silahkan Luna. Jawabannya C. Factors. C. Factors. Nah, maaf Luna, jawabanmu salah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Contoh eustress adalah A. Stres saat ujian, B. Termotivasi saat menghadapi tantangan, C. Tidak bisa tidur, atau D. Merasa cemas berlebihan. Silakan raise hand. Iya Luna. Silakan. B. Termotivasi saat menghadapi tantangan. Yes, betul. Soal ketujuh. Manajemen waktu dapat membantu mengurangi stres dengan cara A. Membuat pekerjaan semakin berat, B. Membantu mengatur prioritas, C. Membuat orang lebih cemas, atau D. Menghilangkan semua masalah. Ya Luna, silakan. Jawabannya B. Membantu mengatur prioritas. Oke, mari kita cek. Yes, dan betul. Soal ke-8, salah satu teknik relaksasi adalah A. Overthinking, B. Pernafasan dalam, C. Tidur larut, atau D. Mengabaikan masalah. Silahkan nih, tahu jawabannya? Present. Ya, silakan Luna. Jawabannya B. Penapasan dalam. Oke, mari kita cek ya. Yes, betul. Kita lanjut soal ke-9. Gejala emosional stres adalah A. Gelisah, B. Keringat dingin, C. Nyeri otot, atau D. Sulit tidur. Silakan, Saudari Luna. Jawabannya A. Gelisah.
Mari kita cek. Yes, betul. Kita ke soal ke-10. Aktivitas fisik bermanfaat untuk A. Meningkatkan stres, B. Menurunkan ketegangan tubuh, C. Membuat pikiran kacau, atau D. Menghambat fokus. Jawabannya B. Menurunkan ketegangan tubuh. Yap, eh, mohon maaf, saya hanya akan menunjukkan 10 nomor saja dari 20 nomor. Terima kasih sudah menjawabnya kepada saudari Luna. Sama-sama. Oke, sampai di sini dulu kuisnya. Sisa soalnya nanti saya kirim di grup ya, teman-teman. Nanti bisa langsung dijawab. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai apa itu stres dan bagaimana cara mengelolanya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta kita dapat mengetahui cara menghadapi stres dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah teman-teman luangkan. Saya pamit undur diri. Ubur-ubur ikan lele, selesai le. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.